Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan ngobor semuanya di channel ngobor ini, ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Di sini seperti biasa masih ada duo bro atau duo biung gitu. Wah, pokoknya sebutannya macam-macam gitu ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang udah mengapresiasi kita. Pokoknya atas semua support dan dukungan kawan-kawan semuanya itu terima kasih banyak. Sesuatu yang mungkin jarang disampaikan di channel ini ya gitu, nggak kayak di lapak horor gitu. Itu tadi ngucapin terima kasih buat kawan-kawan semuanya, biasanya ditaruhnya di ujung. Itu ada Mas Bi, Apa? ada beberapa tetangga kerabat juga yang bilang kok di ngobor kok nggak ada yang kayak yang lain sih, ada share komen kelenting gitu kayak gitu, nggak ada sih. Oh, nggak ada, kita nggak perlu gitu. Kayak di acara ngobor, so far sih di lapak horor juga, di acara ngobor juga kan biasanya umumnya minta subscribe, bunyikan bel. Kalau di kita nggak. Kawan-kawan kita itu orang cerdas semua. Mereka tahu apa yang mereka suka. Kalau mereka memang suka, ya mereka pasti akan subscribe kok. Betul. Kalau mereka nggak suka, mau dimintain kayak gimana juga nggak bakalan kayak gitu. Makanya ya udah, itu balik lagi ke kawan-kawan semuanya. Kalau memang suka ya di subscribe, terima kasih. Kita cuma bisa mengucapkan terima kasih gitu ya. Kawan-kawan semua, orang-orang yang udah ngasih kepercayaan gitu ke kami untuk terus berkarya seperti ini, untuk terus berbagi ke kawan-kawan semua kayak gitu. Makanya itu tadi, terima kasih banyak gitu ya. Mungkin ini juga nggak tahu akan menginspirasi channel yang lain kali. Iya, sama di Nilo juga ikutan. Soalnya itu juga tren. Subscribe dong, gini-gini, itu tren juga. Dari dulu pendahulunya begini. Mereka nyari tutorial gimana sih trik sukses ya. Itu salah satunya itu kasih Kan anak-anak tombol kecil subscribe yang gitu. masih baru belajar jalan, seolah-olah dia YouTuber. Halo guys, cukip ngomong ukip. Padahal nggak nyadar nggak apa. Nggak apa-apa itu ya. Ya ada seperti itu. Udah seperti itulah ya. Monggo Bro Ayong, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Mas Bi atas sama-sama. tadi kesempatan dan juga atas Mie-nya gitu jamuannya. ya. Jamuannya cuman mie gitu ya Bro. Tapi kata lu enak banget gitu. Enak. Karena lapar kita tadi. Karena di kampung Tumaritis Jarang gitu ya. Kalaupun ada harus jauh gitu. harus kemana jauh. gitu. Baik, ini aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua di acara ngobrol horor yang nyatanya kadang-kadang nggak serem-serem banget ya, Bi. Nggak horor-horor banget. Biasa aja gitu. Biasa aja, dan insya Allah kita berniat kali ini akan serem, Bi. Nah, kali ini akan seru. Akan aku upayakan. Oh, jadi gue banyak diem aja gitu ya. Enggak, tetap Tetap kan gitu ya. yang akan Ntar kontrol. gue kalau motongin itu kadang ada suka yang nggak Nggak ini. apa-apa, orang kan dua sisi, ada yang suka, ada yang enggak. Karena itu yang nggak suka, mereka yang nggak tahu gitu Bro. Padahal ini untuk ngontrol gitu ya. Iya, ada yang Semuanya settingan, semuanya sengaja gitu kata Bro Ayung. Ya, takutnya aku kelepas serem gitu kan. Iya gitu. Monggo Bro Ayung. Yang nggak suka tuh enggak banget gitu. Ya biarin. Ya biarin gitu, emang sengaja kita nggak serem-serem. Masuk ke cerita, Bi. Pokoknya di ngobor itu santai gitu. Mau ngobrol nggak nih? Nggak tahu, emang enggak, terserah aja. Gue Terserah mau ya. curhat dulu gitu. Enggak, langsung. Oke. Ini adalah sebuah kisah yang aku dapat tapi bukan nyari ya, tapi ada seorang teman yang Seikhlasnya. ya seikhlasnya. Kan ada prinsip begitu. Ridho dari Anda berkah buat kami. Iya betul. Itu jadi teman, salah satu teman namanya Mas Andi. Melalui Mas Wandu karena dia itu kerjanya bareng. Mas Ayung, semalam aku ada telepon. Mas Ayung, Mas Andi katanya mau mlebu TV katanya. Mau masuk ke channel gitu. Halo Mas Andi, katanya itu ceritanya pengen dibawain. Cerita apa? Asmara, nggak masuk. Aku bilang gitu. Serem, horor katanya. Sehoror apa? Ceritakanlah. Ternyata setelah mengalami berbagai saringan yang cukup rapat, oh cukup horor. Akhirnya pagi ini, Lolos ya. lolos. Ini Gaya lu. ceritanya begitu kan, Bi. Ceritanya gitu. Nah gitu, itu ya, akhirnya hari ini aku mau bawain kisahnya Mas Andi. Jadi Mas Andi adalah seorang pria umurnya kisaran 28 tahun atau 27 atau kurang juga nggak apa-apa, dimudahin biar senang dia. Itu dia bekerja sebagai seorang tukang listrik ya. Kalau bahasa kerennya apa itu yang instalasi ya, tukang setrum gitu. Instalasi tapi freelance gitu ya.
Nah ini dia juga kadang garap interior. Tapi di Jakarta sana, Bi. Tepatnya kali itu ada kerjaan di Jakarta Barat. Kedoya lah, bilangan Kedoya kalau nggak salah. Berarti Wandu juga kerjanya di situ juga. Iya, dia kan bantuin orang tuanya berniaga. Tapi kalau misalnya ada senggang waktu harus didaulat buat bantuin Mas tadi Andi, dia akhirnya ikut. Oh gitu. ya. Nah, dia kemampuannya skillnya juga di bidang kelistrikan, Bi. Tukang setrum ya. Iya. Saat itu kejadiannya sekitar mau 2 minggu yang lalu lah, 2 mingguan yang lalu. Jadi dia itu digandeng sama seorang mandor, bisa dikatakan begitu. Jadi ada pekerjaan reparasi, rebuild, bangun ulang, tapi bukan di bangunannya, tapi ornamen dalam. Interiornya juga kayak plafon-plafon yang rusak diganti. Otomatis listriknya juga instalasinya harus diulang karena udah cukup lama, dan taksirannya, bukan taksiran sih, kata yang ngasih pekerjaan itu yang masih saudaraan ya, masih saudara sama itu. Jadi rumah itu udah suwung, udah kosong selama 16 tahun, Bi. Ada 2 rumah, nomor 26 sama 27. Ya perumahan apa nggak usah tak sebut ya, Bi. Tapi nomor 26 sama 27 itu udah kosong selama 16 tahun. Dan ini yang ngasih pekerjaan tetangganya lagi yang masih saudara. Jadi ada dapat mandat dari salah seorang putra, karena mendiang ini yang punya udah meninggal. Jadi dari Singapura sana, tolong ini rumah dibenerin. Mungkin ada kenyataan kapan waktu dia mau pakai rumah itu kan. Mau pakai atau mau dijual kali ya. Mau dijual lagi nggak ngerti. Dan itu menghubungi salah seorang temannya si Andi itu orang asal Kediri, sebut saja namanya Mas Wahyu lah, gitu. Akhirnya mereka sepakat dan mulai pekerjaan tadi mulai datang ke rumah itu 2 minggu yang lalu. Cuman ya tadi, baik Mas Andi walaupun bukan orang situ asli, itu biasa lewat ke situ dan tahu itu rumah suwung, Bi. Rumah suwung, dan karena suwung tadi identik dengan angker, itu ditiadakan sama si Andi kan, sama Mas Wahyu tadi. Tapi orang-orang di perumahan itu semua menyatakan, Mas sepakat bahwa di situ itu memang serem banget. Dan sering terjadi penampakan yang umum lah, kayak makhluk yang long dress, ada leopard albino, ada pocong, itu sering sekali nampakin. Karena rumah-rumah di kawasan seperti itu kan nggak kayak tipe 21 ya, jadi ada taman begitu. Sering di dalam rumah dari sela-sela pagar itu kelihatan begitu. Akhirnya itu semua ditiadakan, niatnya aku kerja. Dan Mas Wandu waktu itu belum dilibatkan. Itu di minggu berikutnya baru Mas Wandu ikut. Akhirnya ada ini Mas Sayung, Mas Andinya bilang seperti itu. Jadi rumah itu angel gitu ya. Angelnya gimana? Ini kan listrik posisinya udah diputus. Rumah posisinya diputus, listrik dari pusat udah diputus. Tapi warga sepakat mengatakan setiap malam itu rumah itu nyala. Itu apakah ada genset? Kalau ada genset yang nyalain siapa? Itu benar-benar kunci. Dan gembok pertama kali kita ke sana. Jadi yang punya rumah tinggal ngomong, Mas, pekerjaan seperti ini, material ada di rumah saya. Yang pertama masuk ke situ pun kami. Gembok lama begitu. Masa ya listrik nyala begitu, masa listrik nyala sementara diputus. Ini ada informasi yang salah, mungkin listriknya masih nyambung, tapi yang bayarin siapa gitu ya. Nah itu iseng-iseng karena datangnya. Bro, itu bagi rokok lu ya? Monggo. Itu ini rokok orang kaya. Tua. Nah itu terus. Nah itu karena tadi memang pertemuan dan perbincangan sama tadi yang punya pekerjaan sama Mas Wahyu sama si Andi itu dari pagi nempel. Gigu. Jadi terus, ini terus. Bukan settingan tapi. Bukan settingan, ini pokoknya kalau kaki kita nempel nggak sengaja itu rasanya nggak nyaman. Nggak nyaman banget. Kita bisa musuhan biasanya sampai 3 hari gitu. Biasanya sampai 2 minggu. Kalau bahasa orang sini tuh gigu. Ceprik. Terus. Nah ini kali ini gue nggak motong loh ya. Ini karena accident aja gitu. Ini accident dan lebih parah dari apapun yang selama ini tadi. Entah, jangan diperpanjang. Jadi itu karena memang mereka ada kesepakatan, ada obrolan, ngopi.
Akhirnya yuk kita masuk ke rumah itu, kata Mas Andi. Mas nggak besok aja, ini yang punya orangnya ya Oriental Bi. Ini karena bukannya besok aja Mas, kan kita emang material udah siap semua gitu kan, tapi apa nggak besok aja? Nggak apa-apa, lebih baik prepare kalau tahu apa namanya lokasi denanya seperti apa, kan gambarannya kita enak buat kerja besok. Oh ya udah, nanti aku cariin kuncinya. Mereka masuk ke rumah itu jam 3:30 sore. Mulai masuk ke sana itu terus ngobrol-ngobrol, lihat sekeliling, masuk lagi, buka pintu yang depan nih. Mereka itu, oh ya namanya 16 tahun kan, kondisi di dalam itu seperti apa? Sawang segala macam, dan memang banyak kursi-kursi ngeri banget Jung. Ngeri gimana? Kursi-kursi yang ditutupin sama Plastik gitu ya? Plastik, kain-kain begitu kan udah kayak makhluk-makhluk berjejer begitu. Lampunya hidup. Lampunya mati. Katanya hidup, kata orang situ yang nyasihin katanya hidup. Kita terus ke belakang, bahkan naik ke lantai 2. Nah ini yang mau digarap itu dari atas dulu. Jadi instalasinya dicopotin, nanti plafon segala macam mau digarap sama Wahyu. Aku instalasinya kayak gitu. Nah, instalasinya aku itu siapa di situ? Wandu? Enggak, bukan. Andi, Wandu. Andi sama Wahyu tadi ya berdiri ya. Itu enggak dianterin sama yang punya pekerjaan. Mereka cuma berdua naik ke atas, ilang-ilang lihat-lihat gitu. Tapi hatinya si Wandi itu nyelidik. Tak lama-lamain sampai pantasnya ini nyala jam berapa, nyala apa enggak. Nyatanya memang petang gelap kayak gini, kimos doang nakut-nakutin begitu. Dia ke atas itu di atas yang cukup luas juga, ada 2 kamar yang berjejer begini. Semuanya itu debu, sawang, pokoknya 16 tahun kayak jamur semuanya. Bau lembab, apek. Aku tuh ngap banget di situ katanya. Gelap. Tapi ya pas tadi turun, jadi ngomongin, Mas Wahyu ngomong ini nanti dibongkar yang ini dulu ya Mas Andi. Tapi sama-sama orang Jawa kadang-kadang seling ngomong, ini sih dibongkar, jenengan nanti instalasinya dicopot lagi. Ini listrik berarti udah putus ya? Listrik putus, udah nggak ada hubungan sama PAL gitu sama sekali. Turunlah mereka karena udah fix ini mau dikerjain atas. Turun mereka lewat tangga 1, 2, 3. Itu jamnya udah 5:30 mau ke maghrib. Di atas saja yang banyak ada pendaran sinar dari luar, itu gelapnya kayak gitu. Itu pintu utama jauh Itu sembari turun, Andi itu di belakangnya Mas Wahyu. Kok di bawah kok terang Terangnya nggak terang yang bright gitu, tapi ya temaram begitu terang. Loh ini si tadi Mister masuk ke sini apa bawa penerangan atau gimana? Tempat Mas Wahyu tuh nengok ke belakang ke Andi gitu. Sedikit lagi dia turun, berarti ada kalangan kayak balkon begini ya. Dia mau turun, dia nengok ke Andi, salah ngomong, di kok urip kayak gitu kan. Kok nyala. Andi cuman begini doang, Andi cuman nggak tahu soalnya dia ngomong, tapi nggak ada suara yang keluar. Akhirnya dia turun, cekluk, turun situ, nggak ada siapapun di bawah, masih pemandangannya kayak gitu, kayak sejak awal. Itu belum dia ngelihat bagian belakang rumah, dapur dan lain-lain. Itu dari ruang tengah langsung naik, ada tangga melingkar begitu. Dan itu yang bikin aku shock dan meyakini bahwa rumah ini bersesuatu katanya. Ada bohlam nyala Yung. Wah kamu yang bener aja, padahal ini bagus karena serem kan, tapi seolah-olah tak kayak gituin. Yang bener suwer nyala, lampu itu nyala dari mana? Akhirnya Mas Wahyu, lu aduh iki rumah ora beres. Katanya suwung Mas. Ya aku juga tahu suwung, tapi listriknya udah dicabut. Iya, listriknya udah dicabut. Yuk nyari tahu. Mungkin genset dinyalain sama si ini gitu, yang punya pegawaian, punya pekerjaan. Dicariin di belakang nggak ada aliran itu jelas. Jadi ke manhole ke ini sambungannya bener-bener ini sampai listrik pusat, tapi putus nyala. Sampai naik lagi ke atas. Pas turun lagi, pas hampir ngelihat si lampu itu begitu mati lagi. Mereka keluar buru-buru, Mas keluar ngesuk katanya besok aja kita. Pintunya buka dikit ya biar asapnya keluar. Terus nah itu pas dia keluar, Mas rumah ini berhantu jelas Mas. Si Tundi, aku ini bukan paranormal, aku juga bukan orang yang bisa ngelihat kayak, tapi aku merasakan banyak energi hitam lebay banget kayak gitu Mas Wahyu. Andi nggak mau kalah.
Begitu juga denganku, Mas. Aku rasanya ada yang ngikutin, banyak yang merhatiin kita. Gimana nih? Lanjut apa enggak? Lanjut, Mas. Hari gini kerjaan susah, kata dia begitu. Itu udah lama vakum kan. Mereka keluar pintu, dikunci. Jalanlah mereka keluar, lewatin taman, kolam air kolam ikan yang kering. Keluar digembok lagi. Mereka ngeliat ke rumah, hidup lagi di rumahnya. Lantai 1 ya? Dua-duanya hidup. Mas, udah kayak gitu loh. Pulang yuk. Itu enggak ke yang punya pekerjaan tadi, ke rumah sampingnya. Tapi udah ngomong sih, Pak, nanti kalau kita kemalaman langsung pulang. Oh ya beneran, Mas, aku juga ada pertemuan, katanya begitu. Itu nyampe pulang ke rumah. Besoknya mereka mau mulai pekerjaan tadi, Bi. Nah itu sebelum mereka nyampe pagi-pagi tentu ya, ketemu sama tadi ownernya lah. Itu ngomong begini, Mas, kemarin jenengan udah tak kasih mandat, misalnya mau pesan bahan, mau pesan material, tinggal pesan aja atas nama saya gitu, atas nama rumah inilah, atas nama saya. Itu semalam jenengan pulang, ada yang ngirimin barang katanya. Jenengan pesan. Andi bingung lihat si Mas Wahyu kan, Mas, jenengan pesan orai, katanya begitu. Pesan apa Pak? Itu ada yang pesan marmer. Marmer kan biasanya ukuran semeter ya, kalau nggak lebih gitu ya. Ada yang ngirimin marmer. Saya beneran, Pak, saya nggak pesan marmer, tapi alamatnya rumah 26 itu. Loh, sama sekali saya enggak, Pak. Apalagi saya cuma ikut jenengan, masa saya berani pesan kemana? Saya nggak tahu link masalah bangunan. Kalau listrik iya. Mereka saling pandang, bingung. Gini aja wis, Pak, itu tentu ada yang ngirim orang, Pak. Jangan nakut-nakutin, kata yang tadi kan. Enggak, gini, lihat aja struknya. Yang pesan siapa pasti ada tulisan di situ. Dilihat sama mereka, barang-barang dibuka lagi pelan-pelan. Katanya si misternya aja nyampe begini, Bi. Mada yang terdek begitu. Pas dibuka begini, itu namanya ternyata siapa, misalnya Mister siapa, itu yang punya rumah itu, Bi. Yang udah meninggal itu ya. Dan udah meninggal. Ini angel banget. Itu sempat apa yang tadinya si Andi katanya sama Mas Wahyu duduknya jauhan begini, mendekat, Bi. Angel cari posisi. Iya, cari posisi. Pura-pura gitu. Kok kayak gini ya? Ini bener, Pak. Ditegasin lagi. Pak, mungkin ada yang mungkin putranya dia, atau putranya nggak ada yang namanya begitu, Mas. Gini aja wis, Mas. Terserah jenengan. Kondisinya seperti ini. Tapi barangnya fisik, ayo loh. Dilihatin fisik marmernya. Tapi yang pesan ini, aduh, nenek wae, katanya gini aja, kata. Kalian mau ngerjain rumah ya monggo, enggak ya nggak apa-apa, kata dia begitu. Bapak gimana menurut Bapak? Bapak yang punya pekerjaan katanya masih mau lanjut. Kalau saya mau tetap lanjut, ini instruksi dari sana, dari Hong Kong, katanya. Dari Singapura. Iya, Singapura. Akhirnya oke wis, Pak, kita lanjutlah mereka, Bi. Mungkin biasanya kerjaan itu dari jam 8 itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, lowbat aja. Biasanya itu jam 8 udah mulai, mereka setengah 10 baru buka gerbang. Tapi si Mister nggak mau ikutan. Tambah angel kan begitu. Kamu dulu, Mas Wahyu jangan kayak gitu, situ kan yang lebih tua, udah surung-surungan di situ. Ini berat, bawa rangsel isinya segala macam, ada gerinda dan lain-lain, karena mau bongkar dulu si Bi. Ada, kita bagi tugas, aku ngontrol di bawah sama bukain ini yang perlu ini kan, kalau aku kan di bagian bangunannya. Kayu juga bentar lagi datang katanya buat ganti ini sih plafon, triplek apa. Kamu mau ke atas mulai dari sana. Andi naiklah ke atas Bi sendirian, kluk naik ke sana, masih gelap. Ini oh iya ya, kamar begini. Coba kalau Wandu ikut ke sini, tapi dia masih datang baru-baru ini kan, masih banyak persiapan. Tapi ada yang bantuin, mendingan dia mulai bersihin itu tadi, ditutupin semuanya karena mau dibongkar. Yang bisa dikeluarin. Satu kamar fix, tinggal aku naik, bongkar dari manhole kan, lubang utama. Kamar satunya itu betapa kagetnya Andi. Kamar satunya itu bersih banget, Bi. Bersih banget, kayak kamar yang terawat. Dia bilangnya seolah-olah ada yang ninggalin gitu. Ada yang ninggalin, dan miripnya kayak kamar hotel, rumah orang kaya. Enggak ada debu sama sekali, maksudnya semua itu
lancar semua, kipas aja nyala, ada kipas, ada AC. AC nggak nyala, kipas muter. Itu di jam berapa? Jam 10 bersih semua kayak gitu. Loh ini apa-apaan kata tapi di sini kok merinding semua. Aku nggak betah banget, tapi aku kayak disuruh buat ngeliatin panorama itu semuanya kayak gitu. Dia ngeliatin sekeliling. Ini maksudnya apa? Kemarin dia ngeliatin, tapi memang nggak buka si ini kamar. Oh, pantesan penalarannya yang nyalain lampu ada yang tinggal di sini. Tapi mana mungkin ini putus. Angel. Listrik dari mana? Listrik, Ya? dia turun. Mas Wahyu. Ditanyain, manggil Mas Wahyu. Mas Wahyu nggak ada. Tahu-tahu ada di dapur, Bi. Lagi begini aja, Bi. Di aku merkitik katanya. Merkitik bahasa sininya kan. Bulu kuduknya merinding gitu ya. gitu. Merkitik, di kita kalau ngerjain bareng-bareng aja yuk, Di, katanya begitu. Mas, aku mau laporan, Mas. Laporan opo? Mesti serem-serem iki, mesti serem-serem. Udut sih. Kopi ini Mas, ada pakai kopi ini kan. Pakai termos kecil. Udah ngopi ngudut Mas, aku mau laporan. Jangan yang serem. Ini nggak serem Mas. Jenengan percaya. Tadi aku kan bersihin 2 kamar. Itu kamarnya sama persis. Yang satu buluk semuanya. Banyak sawang, banyak ini. Pokoknya nggak teratur lah. Tahu data bersihin. Kamar satunya Mas. Sama mesti. Nggak bersih banget kata dia begitu. Bersih banget kayak kamar lagi ditempatin. Kamu jangan bercanda katanya. Ini orang 16 tahun loh nggak ditempatin. Itu si Mister sampai suwer-suweran, sumpah-sumpahan. Kalau nggak percaya ikut naik ke atas. Itu surung-surungan dia. Ganti-gantian loh yang di depan siapa ini. Dibukalah pintu kamar itu, krekek. Lagi-lagi kurang ngolibi. Dibuka. Bener bersih, gitu ya. bersih, kamarnya bersih. Kipasnya udah berhenti sekarang. Simparnya masih berjalan, masih muter tapi nggak terlalu kencang gitu ya, alon. Nah itu bersih, itu nyampe Mas Wahyu. Di kok bisa begini, Di? Laporan keluar lagi. Kebetulan itu kan masih belum lama. Si Mister mau mungkin ke kantor atau apa, dilaporin kejadian tadi. Mas, jangan kayak gitu. Masalah marmer aja masih tak pikirin. Aku nelpon sampai ke Hongkong tadi, tapi mau ngomong terus terang, nanti dikira lebay, mengada-ada, tak tahan nabi, tapi masih tak pikirin. Kok jenengan ngomong kamar di atas bersih dari mana? Ayo kesana. Tengokin ke sana. Ditengokin sama Mister tadi. Yo ketemunya malu Andi sama itu, Bi. Kotor berantakan lagi. Ini nggak beres, ini Mas, ini nggak beres. Mas, sekali lagi, ini ya untuk terakhir kita ngomong katanya, diterusin monggo, enggak juga nggak apa-apa. Rencananya kalau ini udah pekerjaan ini lama dan jenengan udah ada teken, maksudnya estimasinya berapa, kita udah setuju. Kalau memang ini udah selesai, rumah 27 juga iya. Andi 26 aja udah begini banget, apalagi 27. Tapi mereka sepakat, Andi sama Wahyu, terus saja Andi, ini hanya godaannya orang lagi ngasih usaha begitu, Bi. Mereka mulai bongkar. Jadi berdua kerjaannya, dibongkar, congkelin ini yang udah rapuh semuanya, ditarik kabel-kabel yang gede-gede kabel itu sama si Andi. Yang aneh, Bi, kalau di sini lagi matok-matok, harus ada yang dilepas, tok, kadang-kadang ke tembok, paku-paku yang nggak penting dicabut, tok. Rumah sampingnya itu nggak terlalu jauh, paling jaraknya 6 meter. Jadi kesininya halaman yang lebih luas, di sini tembok rumah, tanaman berapa biji, tembok lagi, ini sama tembok lagi, jadi nggak terlalu jauh. Di sana itu sini tok, di sana tok, tok, sama. Nah, Mas, kok di sini bunyi? Jangan mengada-ada, itu namanya pantulan bunyi, gaung atau resonansi atau apa begitu ya, gema. Mas, enggak, aku ngerasanya di sana juga ada orang, rame orang berisik-berisik Mas tadi. Jangan kayak gitu, ini siang loh. Gini aja Mas, ini kita udah curiga, sampean ngetoknya pelan-pelan. Kalau kesana kelebihan atau kurang berarti ada orang lain. Dicobain, tok sana, suaranya sama kerasnya, Bi. Tok, enggak kesama, Bi. Mas cepetin Mas, tok. Di sana cuma bunyinya 2, Bi. Dan sini mukul 2, di sana lebih dari itu. Rumah sana juga nggak beres Mas, katanya dia begitu. Nah itu hari itu sampai selesai mereka, selesai mereka dengan semua peristiwa yang kayak tadi. Dan akhirnya tetap berjalan terus dan sekarang masih
Masih proyeknya masih jalan. masih jalan. Tapi akhirnya karena tadi ya Mas Andi itu banyak kejadian kayak gitu, buat temen ngajakin Wandu. Wandu akhirnya ngikut. Dan Wandu kan matanya ngeliat yang kayak gitu. Di, udah nggak usah mikir yang kayak gitu, kerja aja, Di, kata gitu kan. Tapi kayak gini banget lu, aku nggak nyaman ya dinyaman-nyamanin, pokoknya aku tak bantuin. Itu ada peristiwa lain lagi Bi, kayak gitu. Jadi sini mereka ngerjain di atas, Mas Wahyu jadi gumbel-gumbelan satu kamar itu 3 orang ngerjain. Kalau kita jadi bocah kecing semua, tuh penakut semua. Di bawah serat-serat banyak orang Bi, ada orang ngobrol. Tapi bahasanya bahasa ini ya, bahasa Oriental lah, iya bahasa Kanton gitu. Bahasa Mandarin gitu. Bahasa Mandarin di bawah itu rame Bi, di bawah rame, mereka saling tuding. Wandu kan ngerti, tapi dia juga nggak mau bebanin mereka kan. Yang jelas mereka ngobrol di bawah kayak gini Bi, ada rame-rame di bawah, ada orang ngobrol begini. Siapa? Itu kan tadi udah dikuncikan, udah. Mereka karena tahu Wandu begitu, mereka langsung nengok ke arah Wandu semua, minta penjelasan tanpa ngomong. Itu Wandu, gak apa-apa, kayak biasa di Nilu kan cuma kayak gitu doang, gak apa-apa, kerja aja kata gitu. Ya udah nanti diurusin bareng-bareng pokoknya. Dan sampai saat ini masih kayak gitu Bi, masih ada aktivitas orang tadi bener masih ngerjain, Mas Wandu dan kawan-kawan, tapi aktivitas supranatural itu beriringan bareng. Kata prinsipnya Wandu, kita cuman kerja kalau memang harus ada energi negatif atau ada yang kayak gitu, itu dari dulunya kayak gitu. Kita nggak mau musik mereka. Ada kesepakatan seperti itulah. Yang penting jangan saling nyinggung gitu aja. Itu seperti itu. Dan ternyata pada saat mereka ngopi di luar, ada warung tempel lah di jalan perumahan. Mas, jenengan kok kuat banget, kata tukang warung sih. Ngerjain di situ. Iya, gitu itu udah musim 2 minggu lebih. Jenengan mau 2 minggu masih ngerjain di situ. Lah, kenapa yuk? Karena sama orang Tegal warungnya. Orang sehari aja udah, tukang apa aja udah pada keluar dari rumah itu. Jenengan kok mau 2 minggu. Wah, wong kendel katanya, kendel. Ya gimana kalau misalnya kita nggak mau, ya nggak enak Bu, sekarang kan lagi susah kerjaan katanya gitu. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Akhirnya diambil gitu ya. Sampai sekarang itu masih ngerjain. Masih ngerjain. By the way, cerita lu masih panjang atau enggak, atau emang udah kelar? Kalau udah kelar, soalnya bentar lagi Udah kelar. azan. Oke, ya udah kelar kan kayak gitu. Nggak tahu sambungannya sih, nggak tahu kalau dia nelpon Nanti lagi. kalau misal kita update, ada updatean sambungan, kita sambung lagi mungkin di cerita keduanya sambungannya ya. Oke, Bro Ayung, terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah semua juga terima kasih banyak, karena sebentar lagi ada azan, daripada nanti keputus, mending kita yang pamit dulu ya, kita yang pamit undur diri dulu gitu. Terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya, dan kita juga semoga dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.